Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, ulun doakan mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan rumahnya ada kebanjiran. Mudah-mudahan jalan-jalan yang surut setempat lagi. Yang kadang menjawab salam mendoakan sandalnya larut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Allah itu ketujuh yang ganjil. Allah itu ganjil, esa. Dan Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Tadi dua kali sudah. Tambahi kita sekali lagi. Karena Allah Ta'ala itu suka yang ganjil-ganjil. Kita membaca doa misalnya, doa apa? Doa waktu rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Bagus 3 kali itu. Punya 5 kali kan ya? Bagus juga. 7 kali kan bagus. Sekali aja kan ya? Bagus ya juga. Jadi Allah Ta'ala itu suka yang ganjil-ganjil. Jadi yang punya 2 kali kan bagus ya juga. Cuma Allah Ta'ala suka yang ganjil. Ada jujur ada ganjil itu ada ya. Cuma Allah Ta'ala suka yang ganjil-ganjil. Kita berwudu misalnya, wudu 3 kali membasuh muka. Pertama wajib, yang keduanya dan yang ketiganya itu sunat 3 kali. Itu bagus, sunnah. Babi ini bang jangan pulang ya pertanyaan. Babi ini masing-masing kita ulun babi ini bang itu ya pulang atau nakal kita kawai juga pandir. Satu gitu, satu aja cukup. Satu cukupnya kada mampu juga kita nih, banyak ada mampunya. Duitnya ada mampu juga, nang menggilir kada mampu juga. Karena orang kawin itu belum ceramah nih lagi, belum punya. Assalamualaikum belum lagi. Orang kawin itu apa ngarannya? Orang kawin itu berbini itu satu aja. Amunya lebih daripada satu makruh. Kada sunnah ada makruh lebih daripada satu itu. Kecuali ada hajat. Kecuali ada hajat. Ada hajat itu apa? Misalnya hendak banyak mengisi anak. Bini nang saya kita kawan digesang. Tapi hendak banyak mengisi anak boleh ya. Atau misalnya nafsu terlalu ganal benar. Hendak makan terus. Tambah terus misalnya. Ada sang bini nang ada. Nah silakan menambah. Urusan ahli rumah tangga lu tidak paham ini hukumnya mau sampaikan deh. Masalah nabiin bakal lahir iman datang di sini lu tahu. Itu lain urusan dulu. Lu menyampaikan hukumnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا يا نور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ada Habib kan? Haji ada Syarifah para syaraib
Ada dijual. Ada Habib lah. Habib siapa kan sini? Sayyid Usman Asman Al-Aqtas. Habib ngarannya Sayyid sama aja. Habib itu sebutan untuk keturunan Rasulullah SAW, jalur Ba'alawi. Kalau Al-Aqtas itu jalur Ba'alawi. Berarti sini mungkin masih ada hubungan lawan Batu Tungku lah. Masih ada. Nah, itu bini ulun orang Batu Tungku. Nah, jadi bini ulun ini mintuha Allah, mamanya bini ulun ini ada di sana kalian juga. Kawin lawan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Nah, itu Habib. Di atas itu ya, kubah di Batu Tungku itu Habib Muhammad bin Abdullah. Atasnya lagi Habib Ali bin Hasan Sahibul Mashhad yang makanan kitab Al-Qirtas. Nah, itu ini pakaian atau datu-datu beliau ini. Itu luar biasa kalau ada Habib di kampung ini kita sayangi, kita hormati, kita taati, jangan disarki sendiri. Karena hamba inilah kalau yang ada di kampung penyandang bala, hanya terbagi banjir ini lah. Ini alam banget macam-macam lah. Ada macam-macam, misalnya ada orang bermaksiat, nah bisa sidin tanggari. Makanya kita jangan bermaksiat supaya sidin jangan gari. Habaib ini mengalir darah Rasulullah SAW di dalam diri beliau. Kalau mengalir darahnya berarti bagian daripada Rasulullah. Nah, itu para alim ulama yang hadir pada hari ini ada guru-guru yang hadir di sini. Ulun kada tapi patuh lah, ada tapi ulun hanya sekali ke sini. Mungkin sasak tadi ke sebelah sana situ. Kejadian percaya lawan Google. Sasak situ. Paksa mundur. Hendak tuh paling kalau bila masuk ke dalam parit ke dalam hampun. Jangan patah. Para ini tadi bubuhan Maulid Maulid Al-Hidayah. Orang sini juga guru Dayak ini kawan ulun. Sasrama bahari di bawah ulun setahun, cuma halus dia bahari halus. Wah ini sama ada perubahan. Para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, para pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat pemerintah, kalau yang ada dari mana, ada dari di sini kelurahan kan atau kepala desa, kelurahan kalau kota Banjarmasin deh, kelurahan, ketua RT kan, adalah ketua RT. Oh ada, alhamdulillah. Ibu-ibu, masya Allah, ibu, masya Allah, pemilihan mantap. Dan para yang hadir pada hari ini, baik dari laki-laki ataupun dari pembinian, tokoh-tokoh masyarakat dari lelakian ataupun dari pembinian yang ulun kadang-kadang menyebutkan nama-nama walaupun satu persatu, ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal tanpa mengurangi rasa hormat ulun lawan tujuan pian yang ada di sini, yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita sebagai taat mendapatkan berkah dari peringatan Isra dan Mi'raj ini. Karena di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang Isra Mi'raj itu alladzi barakna, yang kami berkahi. Jadi Isra dan Mi'raj yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peringatannya pun insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan berkah itu? Kita saudara yang hadir, yang empat terlibat, walaupun kada hadir. Apalagi sudah empat terlibat, kemudian secara dana menyumbang juga, secara tenaga menyumbang juga, hadir bilang.
Nah ini luar biasa. Ada kehitungan dah pahalanya, harus dihitungi lagi banyak pokoknya. Nang kada hadir ya, tapi umpat juga menitip, tapi sambil terpaksa juga Pak. Itu pun dapat diuji berkahnya. Insyaallah mudah kita selamat dunia akhirat. Jadi kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW ini, kalau yang Isra itu artinya perjalanan Nabi SAW. Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu artinya Isra. Kemudian naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, itu ngarannya Mi'raj. Ini peristiwa ini kada pernah terjadi. Kada pernah terjadi sebelumnya, kada pernah terjadi. Makanya orang kada tak percayanya. Kada tak percayanya. Dan kada akan pernah terjadi lagi. Jadi ini pertama dan terakhir. Kada pernah terjadi dan kada akan pernah terjadi lagi. Hanya sekali itu aja. Makanya yang ada ini cuplikannya aja, namanya yang diulang, peringatannya aja lagi. Nang aslinya ada lagi, siaran tundanya aja lagi bahasa. Di pada malam hari ini kita seakan-akan menyiarkan ulang. Kalau zaman bahar itu ada YouTube, ada sosial media, hari ini disiarkan ulang Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Sudah tadi isinya disampaikan oleh pembawa acara. Alhamdulillah, ada tapi uyuh lagi pun lengkap sudah sidin mengisahkan. Intinya aja sidin mengambil perintah salat. Sidin beri pesan pula salat ini pakai sidin. Selesai sudah. Nah, apalagi itu pun sudah. Nah ianya lagi intro. Makanya kita punya hari ini ada nama kisah inya Mi'raj ya. Malam tadi udah Mi'raj, jangan aku lagi percaya, karena peristiwa ini kada mungkin lagi terjadi. Apa yang lain nabi lain misalnya, jangan karena aku yakin ada orangnya pada Mi'raj itu antar yang sambang limong itu aja, malam 17 termasuk pada dalam sedikit, jangan salah antar. Malam 17 salah belok sudah, sambang limong aja sudah antar. Sumpah yang maha ada misalnya pada Mi'raj ustaznya. Maka banyak wah ini ajaran-ajaran yang kepada yang macam-macam kepada sampai lawan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang malah ada itu. Makanya nang hari ini punya kita dihendak Mi'raj sembahyang. Karena al-Mi'raj as-salah Mi'rajul mu'minin. Sembahyang itulah Mi'rajnya orang mukmin. Kalau yang Mi'rajnya Nabi itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kalau Mi'rajnya kita ya sembahyang Jepang. Mujur nah, pengarang sembahyang ya. Sembahyang itu artinya ya menyembah Sang Hyang Widi. Artinya Datuk Pelampaian itu di dalam kitabnya Sabilul Muhtadin menyebutkan sembahyang. Aduh, usah kita tabut dengan bahasa-bahasa ini. Kalau kita mempermasalahkan bahasa, banyak di antara kita ini salah, banyak benar. Itu sudah masa lalu. Sudah kita serap menjadi bahasa Indonesia, menjadi sembahyang, maksudnya sholat. Jadi jangan dipermasalahkan. Ini orang menyambut sembahyang ya, berarti menyembah Sang Hyang Widi. Ada sembahyang itu bahasa Indonesia sudah, walaupun serapan dari bahasa Sanskerta, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, artinya sholat. Ujar siapa? Ujar Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari di dalam kitab Sabilul Muhtadin, ujar Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitab Syairus Salikin, dalam Hidayatus Salikin dan sebagainya. Jadi kita kan usah lagi mempermasalahkan bahasa. Ini nang intinya sudah disebutkan sini tadi. Ini nang tambahannya aja lagi. Jadi suatu hari tanggal 27 Rajab, 27 Rajab, dan kita harus semua permasalahan dihiga Ka'bah. Kemudian turun dua orang malaikat ditambah satu, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Walahu malakun akhar, dan diantara bagi mereka itu ada malaikat yang lain.
Disebutkan malaikat yang lain itu adalah Israfil, Jibril, Mikail, Israfil. Berarti tugas malaikat Israfil itu pada meniup sangkakala aja lah. Berarti itu sudah yang malaikat itu menjadi perintahkan taat. Ketika ia datang menjemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi dibelah dada. Nabi dibelah dadanya dari mulai bawah dagu sini, bawah leher sini, sampai ke bawah pusat. Ada sampai ke bawah sana, ada sampai ke bawah pusat aja dibelah. Ya kelewat kan lain pulang sampai sini dibelah. Lalu diambil hati Nabi. Kayak apa aja kan masuk akal, ngarangnya aja Islamnya orang karena tidak masuk akalnya agama ini kadeda nah masuk akal tuh banyak Islam ini agama tidak masuk akal, akan tetapi kadang kala agama itu masuk akal berdatang kamunya masuk akal berdatang ya ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi sains ngarangnya aja agama ini adalah kepercayaan, percaya ada itu aja. Bukan masalah ada masuk akalnya. Banyak kayak ada masuk akal di dalam kubur maka ditahuni. Apa aja udah kubur nih mau uyuhi awak orang mati di tahunnya. Kami harus percaya yang kali sudah. Makanya dibutuhkan iman. Agama ini adalah soal iman kepercayaan. Maka dibelah dada Nabi, diambil air zam-zam, kemudian dibasuh. Jadi Nabi ini dibelah sebanyak pernah Nabi inilah dibelah sebelum ini totalnya menjadi 4. Ulun Qurainya mendengar 2 kalinya 4 totalnya disebutkan di dalam kitab Sawi Hasiah Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu ada namanya Hasiah As-Sawi. Nah, situ ada di dalam surah Al-Insyirah, Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Tafsirnya di dalam situ baca bahwa Nabi itu dibelah dadanya sebanyak 4 kali. Pertama, ketika Nabi berusia 3 tahun, ketika masih disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian kedua, ketika Nabi itu balik sekitar usia 10 tahun. Yang ketiga, ketika Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Berarti usia berapa tuh? Sekitar 40 tahun. Kemudian yang keempat, yang ini ketika anak Isra dan Mi'raj ini. Apa fungsinya? Dada Nabi itu dibelah supaya suci, bersih, karena ada lagi noda-noda. Maka Nabi itu sudah suci. Maka Nabi itu tidak pernah mengerjakan dosa. Maksum Nabi tidak pernah mengerjakan dosa. Nang berdosa ini kita. Kenapa? Maka kada dada kita aja Nabi belah. Ini pelajaran bagi kita bahwa sekelas Nabi ya hendak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, persiapannya hati dibersihi. Ada kawan yang hendak menuju Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengaji bertengah malaman misalnya, lalu mengenal diri misalnya. Lah, makrifat kenapa? Orang hendak menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu langkah pertamanya adalah membersihkan hati. Nah, makanya kemudian diisi hati Nabi itu dengan 2 hal. Walaupun ada riwayat-riwayat lain yang menggunakan ada yang 4 hal. Ini umpamanya 2 aja supaya jangan terlalu panjang. Karena hadis yang sahihnya cuma 2. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Nah, 2 ini jangan kita bahas. Langkah Mi'rajnya tadi sampai sudah tadi yang sampaikan. Naik langit pertama ketemu Nabi Adam. Sudah tadi. Turun sudah. Ini kita penjabarannya aja lagi. Kesimpulannya sudah juga tadi dari pembawa acara. Yang pertama iman. Iman ini mahal. Ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaslatani, 2 hal. La syai'a afdalu minhuma. Tidak ada yang lebih afdal daripada keduanya itu selain daripadanya. Apa itu? Iman, al-imanu billah wa naf'a lil mu'minin. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kaum muslimin muslimat. Makanya ada nanti disebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Yang 2, yang pertama iman, yang kedua
bermanfaat bagi kaum muslimin. Kadang-kala kita numpang balik sembahyang di dalam kamar surangan aja, atau tulak kautan kita hendak jadi wali. Hadis Nabi ya, kita ini lawan Allah dibagusi hubungannya, bermanfaat bagi orang lain. Kayak apa caranya supaya bermanfaat itu? Banyak menyumbang itu bermanfaat, banyak memberikan pelajaran itu bermanfaat, menunjukkan orang ke jalan-jalan yang bujur itu bermanfaat. Amunnya kita tinggal di dalam hutan sorangan aja, menyewakan maujud, sembahyang maujud, sembahyang maujud, karena ada hubungan dengan masyarakat, berarti kan lengkap. Al-Quran menyebutkan, duribat alaikum zillah aina ma tuqibu. Kalian itu senantiasa di dalam kehinaan dimanapun kalian berada, illa bi'auli minallah wa 'abdi minan nas, kecuali menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan manusia. Kadang awal, makanya dua tadi hadis Nabi, yang paling utama itu dua. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah kemanfaatan. Bermanfaat pada diri kita nih. Makanya apa yang bermanfaat? Nah, apa kita bisa? Hari ini kita berjalan hari ini. Apa yang kita bisa? Ada yang bisa mengaringi jalan, ngaringi itu. Aduh, sana jadi hendak jadi penceramah pemberitaan, jadi penceramah pemberitaan, dijadikan apa? Ada yang bisa memasak, memasak situ. Ada yang bisa jaga parkir. Hina jaga parkir. Ada siapapun keterlibatan kita di dalam sebuah acara, di dalam sebuah kegiatan yang manfaat, itu seberataan kita dapat. Bahkan bisa jadi orang yang jaga-jaga di jalan sana itu, ini yang lebih banyak dapat pahalanya. Kalau kita ini berhitung masalah pahala, kenapa sebabnya? Dengan sebab ini orang kalau masuk sini ada sasar sekarang sebelah sana. Amunnya nanti sabarataan hadir di sini khusus berataan, kadang-kadang jaga sandal, bulik kita hilang sana ke ujung menyumpahnya aja, banyak maka berkah misalnya, sandal maka hilang, berkah apa sandal maka hilang. Kenapa sebabnya? Karena ada yang jaga sandal, misalnya. Nah, maka orang yang jaga sandal, orang yang kada kelihatan di kamera, orang yang kada berpandir, orang yang di sana di ujung-ujung sana, yang terlibat sebenarnya itu bermanfaat dan ini akan mendapatkan pahala yang kada kau dihitung. Karena berkat ini terlaksana acara ini, berapa orang yang hadir hari ini? Misalnya 1 juta yang hadir. Berapa nilai pahala orang 1 juta tuh? Misalnya 1 gunung Uhud nilainya kali 1 juta. Fotokopi lain beri, sabaran tadi fotokopi, julung gasan orang yang terlibat apapun. Kenapa sebabnya? Karena dengan berkat ini terlaksanalah kegiatan itu, apapun inya, fungsinya apapun, dapat berkat. Maka oleh sebab itu jangan kita berkecil hati, misalnya aku barangnya gulung kabel aja varian. Jangan, menggulung kabel pun mungkin kadang menggulung kabel, misalnya kadang tergulung-gulung kabel, lalu misalnya kadang terlaksana acara hendak tinggal duduk aja lagi, kadang terlaksana acara. Makanya nama menggulung kabel pun dapat pahala yang benar tadi. Jadi yang pertama itu adalah iman, dan iman ini adalah dasar. Kita kayak apa beramal banyak-banyak. Adalah orang yang beramal banyak-banyak dia penemu lampu ini. Penemu lampu nih siapa? Thomas Alva Edison menemukan lampu, tapi kada beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, kada ada nilainya. Di dunia ini bermanfaat luar biasa, menolong masjid supaya terang, menolong ini orang bacaan, neknya supaya nyaring gara-gara ada PLN. Tapi di akhirat kada ada nilainya. Kenapa sebabnya? Karena kada ada iman. Jadi iman ini kunci. Kada kawa kita ini hendak beramal saling banyak, kan namanya ada imannya kada kawa. Kayak apapun biar beramal saling banyak, kan misalnya kalau kada ada iman, nol nilainya. Iman itu kali nol.
Berapakah kaliannya? Sejuta kali nol. Karena sebabnya karena iman itu nol. Iman itu satu kaliannya. Jadi awalnya kada ada iman nol kaliannya. Berapapun jumlahnya kalau dikali nol jadi nol. Itulah iman. Makanya Isra Mi'raj ini pun soalnya adalah soal iman. Belajar punya kada bersembahyangan. Bang misalnya kada bersembahyangan, maka Isra Mi'raj ini tentang sembahyang. Kenapa? Maka iman lagi yang diurus. Iman ini dasar fondasi kita. Orang kada bersembahyangan, kada berpuasaan, beriman lainnya masih untung lagi daripada orang yang puasa, daripada orang yang sembahyang tapi kada beriman. Kayak apa aja orang sembahyang kada beriman? Ada banyak orang sembahyang kembali tapi kada ada iman. Kenapa? Sebabnya kada ada kepercayaan di dalam dirinya. Kenapa orang sembahyang jadi ustaz Pak? Kenapa jadi ustaz? Amunnya di kada sembahyang, ustaz kada diundang-undang lagi. Padahal orang sesat. Tapi di dalam hatinya ia kada sadar, ia kada meyakini bahwa sudah pelajari kemudian rasanya ada akhirat itu ini dongeng pula kan cuma aku ini kada kawan kenapa sebabnya aku sudah terlanjur lagi jadi ustaz kamu yang kada kawan namanya aku ada berduit nggak lalu sembahyang beriman cara apa kesana kamari di dalam hatinya ada iman nol nilainya. Jadi iman itu dasar ada mesti sembahyang kan sembahyang ada, puasa ada, tapi ada iman masuk surga. Lah ajaran sesat mana pula? Kalau sembahyang masuk surga, ujar Nabi lain ujar ulun. Mana dalilnya? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah beriman, dakhala jannah pasti masuk surga. Wa in zana wa in sarafa, sekalipun ia pezina, sekalipun ia pencuri, sekalipun ia kada sembayangan, sekalipun ia kada kekuasaan. Nah, jangan ngejar. Ikan je sedang kita ngejar. Kada bersembahyang, jangan pas jar pulang. Karena koler juga Pak. Ada nak bertamat sembahyang. Karena ada gurunya nak bertamat sembahyang. Lalu nyaman jadinya. Mbak Bang tadi bujur hadisnya sahih, ada sebuting riwayat aja banyak. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti masuk surga. Kalimatnya dakhala itu fi'il madhi itu artinya sudah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah sudah masuk surga. Padahal belum lagi, artinya pasti masuk surga. Banyak mana saja. Tapi kalau sembahyang itu dipanggang dulu satu malam di neraka, dipanggang dulu. Sehari di neraka itu berapa ratus ribu tahun dipanggang dulu dalam situ, guling-guling dulu. Kenapa sebabnya amalnya kurang? Tapi pasti masuk surga. Pasti masuk surga, cuma transit dulu. Kami yang ada beramal ini disuruh transit dulu. Yang kita hendak ke Jambi sana, transit dulu Jakarta. Transitnya alih, lawas transit Filipin. Maka transitnya adalah kada sebentingan dia kubur kita. Bebaya masuk kubur ditakut malaikat, marot pokok aja malaikat. Padahal hafal sudah dalam kami hafal sudah. Marot buka. Allahu Rabbi jawabannya sudah menghafal. Bepasan pulang lawan anak. Kendalah kamunya aku meninggal, tulisan di kertas sudah tanggal kantong. Jawabannya anak memulai malaikat pulangnya deh. Anak membawa contekan karena bahari waktu sekolah kan tujuh bawa contekan juga. Dikiranya malaikat itu kawan dipunguli lalu membawa contekan malah sudah juga artinya kalau pandang mungkin aku pada ingat buat tadi contekan di dalam sini dibuatakan oleh aku hitamnya tadi oleh anak tadi meninggal apa tadi masuk dalam kubur contekan kada pakai hafalan kada pakai makanya pengen punya kada bisa bahasa Arab kada perlu hafal ini kada bisa bahasa Arab kada apa-apa. Kenapa sebabnya? Karena nak pakai itu bukan hafalan,
tapi amal. Punya kan ada amal, ingkar dengan malaikat. Biar nang hafal bahasa Arab luar biasa. Marabbuka saban hari pian hafali pian wirid takan saban hari. Marabbuka Allahu Rabbi, Marabbuka Allahu Rabbi, supaya belajar langsung refleks. Marabbuka Allahu Rabbi langsung jawabnya. Kada kawa punya amalnya kada keahlian yang kawa pian andalkan di akhirat kita. Dalam kubur ada keahlian. Kalau bang misalnya pian ahli misalnya menangkis gimana? Ini pukul kena artinya aku harus karate, aku tangkis, ada kawa ditangkis, tamunya sudah dipukuli malaikat, ingkar, makanya ada orang mati jadi hantu ada. Kalau bang di sini si aku mati jadi hantu, jangan ada kayaknya nyaman, mati jadi hantu, ingat jingkar dipukuli malaikat. Mbah bang jadinya kujuran ada jar kami andaki botol dia masuk keluar situ, kami andaki botol, asapnya masuk situ, nah ini itu jar mati jadi hantu. Kadang bang jin itu kalau inyanya orang jahat yang tadi mati dipukuli malaikat padilah jadi hantu. Kamu mati jadi hantu nyaman kan? Sudah di dunia mau ulah repot orang, mau uyuhi orang banyak mati pula, mau uyuhi jadi hantu, uyuh orang mau usir bekenal di pinggir jalan jadi pocong misalnya, uyuh orang maliok kayaknya mana nih ya? Ada orang mati jadi hantu. Ini amalnya baik mendapatkan raudhah min riyadil jannah, mendapatkan merasakan satu taman daripada taman surga. Amalnya ini kada baik pukul malaikat. Bahkan sampai kiamat tuh. Sampai ditiup trompet kira. Oh majing karena dia. Makanya kita di dunia ini pertama tadi iman tuh bujur, iman itu sudah. Iman itu muncul sudah. Cuman iman ini diperkuat dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena Islam itu diperkuat. Maka tadilah kadangnya alam kubur aja. Kita di padang mahsyar pulang. Padang mahsyar matahari sejengkal aja. Nah kayak apa? Pian membawa payung mulai sini. Payung paling terpakai. Karena keahlian apapun yang pian bisa dapatkan di dunia ini pian bawa di akhirat. Ke pasar lo anak bawa payung nih sebagai padang mahsyar nyaman. Kada awak. Pokoknya pian di padang mahsyar yang kali dua, kena ditimbang kali dua. Waniti sirat. Kan ada sirat biasanya. Sirat itu jembatan. Tapi jembatannya lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kayak apa? Bagaimana adalah betis. Biar nang harap pian umpat nang apa namanya nang orang atraksi legenda buat berjalan di atas tali. Harap pian nang itu masih nyaman tali. Bagaimana ada betis ini bala. Lalu kan apa yang mau menyelamatkan kita? Amal. Amal itu mau menyelamatkan kita. Tapi yang pertama tadi adalah iman. Punya beramal aja jika imannya ada juga pulang sia-sia. Makanya imannya dikuati dengan cara beramal. Apa amalnya? Amal itu yang pertama benar adalah yang wajib-wajib dulu. Karena wajib-wajib itu adalah yang kayak ibarat orang berdagang. Sadang kira-kira jam 10.23. Amal itu yang paling utama adalah yang wajib-wajib. Jangan biar tertipu. Misalnya sembahyang tarawih malam bulan puasa 20 rakaat 4 6 30 juz pula. Tapi sembahyang subuh ada ketipu marahnya. Jadi amal itu yang paling utama adalah yang wajib. Karena yang wajib ini adalah modal. Nang sunat-sunat itu adalah keuntungan. Menjadi orang Ghazali di dalam hidayah. Modal kalau pian berdagang, baik jual, tapi misalnya jual ada gitu, modalnya 10.000, pian jual 10.000. Enggak usah sembahyang, wajib aja, puasa Ramadan aja, haji nang mampunya aja, artinya sekali aja. Tugin bagi yang mampu juga. Berzakat, ada tujuan yang zakat-zakati.
Jadi orang-orang yang menggawi nang wajib-wajibnya ini adalah perumpamaannya nang kaya orang berdagang, tapi dagangannya itu kada untung, rugi kada juga. Ada orang nang kada ada menjual baju misalnya, menjual wadah yang dari 10.000, dijualnya 1.000, rugi dan mual. Adanya rugi yang biasa ada, rugi dan mual. Kenapa Mbah sehari kakor, kenapa sebabnya? Tak salah. Harusnya punya modalnya 10.000, jual 1.000.000 supaya banyak untungannya. Ini 10.000 dijual 1.000, ada berujung apa artinya? Disuruh Allah Subhanahu wa taala sembahyang, nang wajibnya ada digawi takor. Nang sunatnya kan digawi, nang sunat kada kawa menutupi nang wajib. Nang wajib nih kada digawi kan? Nang wajib kada digawi, lalu nang gawi nang sunat. Nang sunat ini ada aja pahalanya ada aja. Cuma pahala sunat ini kada sebanding dengan pahala nang wajib tadi. Jauh benar. Sembahyang subuh misalnya 2 rakaat aja sembahyang subuh tuh. Pian gawe sembahyang subuh itu kada pian gawe sembahyang subuh itu lalu pian sembahyang duha 8 rakaat. Kenapa jadi sembahyang duha? Supaya sugih. Walaupun pian ikhlasnya luar biasa sembahyang duha tuh, tapi sembahyang subuh kada. Sembahyang duha tuh diibaratkan misalnya 1.000 nilai pahalanya. Sembahyang subuh itu 300.000 atau 1 juta nilainya. Pian tuh pahala dan teranggan supaya subuh paling cukup dapat rakaat dan cukup. Apalagi sunatnya kan digawi juga. Makanya punya hendak untung gawi nang wajibnya, nang sunatnya tambahi supaya untung. Kamunya nang wajibnya aja ya kada rugi. Selamat kita menggawi nang wajib itu selamat. Kada takakat dapur ada takakat duit di rumah. Ada apa sebabnya? Ada aja duit kesan modal pulang. Tapi amunya hendak untung tambahi dengan yang sunat-sunat. Wajar nang wajib itu diberikan tunggal dikedan. Nang wajib juga belum sembahyang wajib aja belum lagi, apalagi nang sunatnya. Nang wajib aja lagi belum. Makanya orang nak mencari pengajian nang tamat sembahyang aja sudah ngejar. Ada kau lagi mau sembahyang. Anak kau uyuhan mulai lahir sampai hari ini ada istilah sembahyang lagi. Ada yang baru sembahyang dipaksa awal itu hari raya jadi pulang. Ada biasa sembahyang, lalu hujan turun, lamunnya ikam hendak bertobat, dikodak mulai ikam hanya balik sampai ikam usia hari ini, sijil usia sudah 60 tahun hendak bertobat. Baik juga ada niat hendak bertobat, 60 tahun usia balik 10 tahun, 50 tahun disuruh berkodak. Aja sih menyenang kain tinggi saja. Baik aku pas neraka sekali. Ada sanggup aku menggawe 60 tahun aku pada. Jangan kita nak itu. Munnya hendak bertobat, tobat wahid. Kayak apa caranya? Gawi nang hari ini. Masalah keadaan kan usah dipikirkan dulu. Jangan dipikirkan keadaan dok. Hanya memikirkan keadaan kan kita gawi. Iya, nanti putus asa tadi. Sudah aja aku. Sudah 60 tahun ini jangan hendak mau pada nang 50 tahun nang sebelumnya nih. So aku nang hari ini ibu bahan kata gawi bahan pada. Apalagi nak mau pada nang itu. Biar aja sudah, yang penting aku di dunia menikmati, di akhirat biar sudah. Daripada di dunia aku jingkar sembahyang kali daerah orang masuk neraka pulang. Ini ada orang berpikir lain ini. Nah makanya punya hendak bertobat, ada usah pikiran padaan dulu. Tobat hari ini, sembahyang ya dulu. Kita punya sudah istiqomah, sembahyang nyaman, sudah sembahyang. Ayo ada pikiran padaan juga. Ada benda lagi orang kata. Karena apa ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertobat dari dosa, nang kaya orang pada berdosa lagi. Jadi jangan dipikirkan dulu. Maka jangan wajib, maka ada itu wajib. Bujur wajib. Wajib itu bujur. Cuma
Amunnya pian ini menggawi memikirkan keadaan, nang hanya hendak betul nang sembahyang hari ini jangan tergawi memikirkan keadaan, itu mudaratnya lebih besar daripada pian hanya sekadar menggawi nang hari ini aja. Maka oleh sebab itu punya hendak gawi lebih ke waktu hari ini. Nang dahulu ada usaha pikirkan. Pegang hadis Nabi tadi, orang yang sudah bertobat dari dosa sudah diampuni dosanya. Mati pian surga. Asal bertobat, gawi sembahyang hari ini. Ulun jarang kada sanggup jual 5 waktu tu. Imam nyuruh gawi seminggu parai pulang. Inya bujuran pian sembahyang tu 5 menit saja. Sembahyang tu 5 menit saja. Mungkin kalau asal dari 5 menit tu ada yang sama menit saja. Bujur aja, cuma berat. Kenapa? Sebabnya sembahyang ini yang utama, amal utama. Ini dasar ganda pahalanya. Berat menggawinya. Lalu kayak apa caranya? Dimulai dengan sesuatu yang ringan. Pian dalam sehari itu lah. Kawa menggawi yang mana? Kira-kira tergawi. Maghrib kau lah maghrib. Misal. Kawa aja maghrib. Nah istiqomah kan maghrib itu dulu. Isam panjang, rusak dulu. Nah jangan sesat pulang ini jarang mengadakan isam ada wajib. Ini orang yang ada biasa sembahyang sama sekali hendak sembahyang suruh langsung 5 waktu dari hadapan. Ulun sudah menjamin dari hadapan kawan. Maghrib dulu. Nang mana namanya kawan kada nang ini contoh aja maghrib ini. Gawi dulu sebuting. Tapi istiqomah. Esok gawe pulang maghrib, esok gawe pulang maghrib. Nang angkat waktu nang lain bang, ayo dulu. Nang maghrib itu dulu. Ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Tafsirnya, orang yang sudah bertobat lalu ingin mengerjakan kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menitikkan di dalam hatinya itu satu titik putih. Diberi Allah Subhanahu Wa Taala cahaya di dalam hatinya, hidayah. Lalu ini kita akan menggawi sembahyang yang lainnya sebagai hadiah sembahyang yang tadi sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maghrib biarkan apa lagi 40 hari titir. Jangan ada nang parai. Pokoknya banyak maghrib sembahyang paksa. Belum ada kawan dipaksa pian. Punya pian kada paksa awak harus dipaksa. Maghrib itu kan jangan kada lagi tawarannya. Maghrib itu dulu. Ulun sarakaat aja kawal pulang maghrib sarakaat pulang. Ada kawal lagi sudah. Kada sahnya sarakaat aja. Ini kita maghrib ini ibaratnya kita supaya istiqomah akan aja dulu. Jangan ditawar-tawar lagi maghrib tadi. Ulun kawannya zuhur gawi dulu. Amunnya sudah menggawi zuhur, istiqomah pian apalagi sampai 40 hari kada putus-putusan. Hati ini kita biar kada nambah sebenting aja. Bisa langsung kalimatnya langsung. Kenapa sebabnya? Ada hidayah dalam hati pian. Karena hidayah itu dijemput. Kayak apa cara menjemputnya? Ya dipancing tadi. Ada kawan pian duduk ongkong-ongkongan barang dia no kada dapat hidayah lagi aja. Pian orang subayaran gitu. Aku kada dapat hidayah lagi. Kada kawan hidayah itu dijemput. Kayak apa cara menjemputnya? Dipancing. Dipaksa dulu. Pian bilang hendak menaikkan banyu. Sini nyaman pakai ledeng. Orang kondisi sumur tuh hendak menaikkan banyu. Nang banyu nang menaikkan itu orangnya sanyo pada pak. Banyu nang hendak mesinnya itu nah. Itu amunya hendak menaikkan biar dipancing dulu. Kayak apa? Mancingnya pakai banyu juga. Punya kada dipancing, bau orang kada mau naik. Ledeng urun mau aja. Lain pulang itu ini kisahnya kan mau naik kisahnya ya ada orang yang pada mau naik masuk angin kan apakah nama ini terlihat sedikitnya kada mau masuk angin gitu maka kita ngek langsung naik kada masuk itu contohnya jadinya. Pokoknya amunnya biar hendak dapat hidayah digawi. Amunnya belum sembahyang gawi sembahyang sepenting pada Allah. Amunnya sudah sembahyang tingkatkan. Jangan kira berguling dari sini. Aku jar guru tadi jauh gurunya datang di kitab sana sasat pulang jar memandahkan akhirnya maghrib aja dulu jar
Lalu pian burikan maghrib hibah masjid, hibah masalah sama yang maghrib, isya hari gawe lagi, subuh anu lahaye. Ini maksud ulun nang balu biasa sembahyang ya. Biasanya ada hadir di sini ya di mana-mana kan. Makanya sengaja ulun jaring yang bandir. Mudah-mudahan ini mendengar. Ini yang hadir ini insyaallah sembahyang sudah 5 waktu. Amin. Punya sudah sembahyang 5 waktu, ada lagi kita lain tuh nama tagawi. Gibah misalnya ada kurang itu kita yang lain-lain. Jadi yang pertama diisi ke dalam dada Nabi ketika pembelahan itu tadi itu adalah iman. Satunya jangan burikan dulu. Nyemburikan kayak apa ceramah. Berapa batasnya nih? Ada batas kan semua cara. Jam berapa latihan kita? Ulun kada tahu. Ulun semalam ceramah di Pantai Turki situ, jamnya ada di situ. Pantil terus merasa, ulun panas rasa. Pas angin kereta berjalan belum mati lampu, merasa. Cuman rasa belum untung lagi. Ulun tahun ini kayak apa juga lanjut kah? Lanjut. Ya. Kina anu aja kok juga pandir toh, kina loyo aja juga pandir toh. Cuma lanjut ya. Ulun lanjut akan ya terus. Sekali sudah tuntuakan di hati rekaman 2 jam. Nah, ya mahir gitu. Jadi ditabur-tabur aja kita tadi mulai jam berapa? 9:30 materi. Sejam sudah lah berarti. Jadi yang pertama iman yang dibuat ke dada Nabi, yang kedua adalah ilmu. Nah, ilmu ini kita sambung aja gitu di kesempatan yang akan datang. Aduh usah panjang-panjang ini udah. Karena walaupun handal panjang juga tidak ya. Walaupun handal tapi sampah. Nah bagus kok. Daripada panjang misalnya separuhnya kesana apa juga. Ini ceramah, ini kisah ceramah. Lain kisah lain-lain ada. Kisah ceramah. Walaupun pendek tapi ada yang masuk, walaupun sedikit aja lawan kada berharap seberetan belum sampaikan tadi. Lalu misalnya biar tangkap beretaan sebuting barang nang kawa menjadi hadiah di dalam hati dia sehingga dia kemudian kawa mengamalkan. Mudah-mudahan kita seberetan ditetapkan iman, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dimurahkan rezeki yang banyak yang halal, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan. Yang belum berbini mudahan lekas mendapatkan bini. Yang solehah, yang umas, anak ustaz, sugih. Yang belum dapat laki mudahan segera mendapatkan laki yang soleh, yang umas, yang pengertian, yang sugih, yang bertanggung jawab, yang kawa membimbing dunia dan akhirat, yang penyayang, yang hendak berbini 2. Yang belum bisi anak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan anak. Wala yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta ampun, minta maaf, minta halal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.